Hello. Halo. Tumben live malam lo. Biasanya live-nya malam gak sih? Iya, aku gak ikut karena aku video call. Aku pakai bulu mata. Bagus ke bulu matanya? Kalian mau tahu sesuatu nggak? Jadi belakangan ini aku lagi gampang banget lupa. Jadi 3 hari yang lalu aku kegiatan, terus tahu nggak, aku lupa bawa pouch makeup yang pas aku nge-tweet itu. Habis itu besoknya pas aku mau teater, aku bawa pouch makeupnya, tapi aku lupa bawa bulu matanya. Jadi aku punya cerita, guys. Jadi kenapa aku lupa bawa pouch makeup? Jadi ceritanya, aku kan selalu lupa bawa bulu mata ya setiap mau teater. Jadi aku masukin bulu matanya ke tas aku. Kan kalau masukin ke tas nggak mungkin lupa kan, karena dia ada di dalam tas, dan aku nggak mungkin lupa bawa tas. Nah, giliran bawa bulu mata, pouch makeupnya nggak aku bawa. Terus keesokan harinya aku nggak lupa bawa pouch makeup. Terus aku sebenarnya nggak ngecek lagi aku bawa bulu mata apa enggak, karena seingat aku tuh udah masukin bulu mata di pouch makeup. Nah, pas sampai teater, pas aku mau pakai bulu mata, bab, ternyata bulu matanya aku keluarin dari dalam tas dan dari dalam pouch makeup, jadi ketinggalan. Capek banget sumpah, guys. Makanya kemarin sebenarnya aku kayak nggak terlalu suka makeup aku, karena aku nggak pakai bulu mata aku yang bagus ini. Tapi kemarin aku pinjam punya Catherine sih. Semuanya bilang thanks Catherine. Ini bulu mata favorit aku nih. Dia panjang. Bikin matanya panjang dan seperti kucing. Gak sama aku nge-lag ya? Miau. Oke, nggak nge-lag. Kamu cantik, makasih. Bisa bikin lihat setan nggak? Bisa nih setannya. Jessie Jema mau punya dek. Mau lahiran ya?
Pernah iseng botakin alis? Nggak pernah dong, kayaknya itu keisengan yang risky ya. Jangan dong botakin alis. Jadi hari ini aku ke salon. Kan kemarin aku show kan, tapi aku pulangnya kayak agak malam gitu karena nggak langsung balik. Terus kayak malam-malam malas keramas, capek. Terus ya udah aku ikat dulu rambut aku, jadi aku tidur dalam keadaan aku belum keramas bekas show. Habis itu hari ini bangun terus kayak males deh. So aku langsung cari salon. Oh ada nih, saya kira aku keramas di salon, dikeramasin. Terus di blow rambutnya, makanya ini ada tekstur dan bagus ya rambutnya ya, nggak lurus doang gitu. Terus tadi ada yang, aku kan habis video call, terus ada yang nanya, kamu habis potong rambut ya? Terus aku bilang enggak, ini karena di styling aja, karena biasanya aku nggak di styling karena aku nggak bisa catok rambut. Karena aku sukanya di blow masuk kayak gini atau nggak dicatok masuk. That's why aku suka bercatok masuk, karena rambutnya dipanjang. Kalau di curly rambutnya jadi pendek karena dia bergelombang gitu. Oh iya, aku mau kasih lihat kalian sesuatu. Aku punya luka di sini. Jadi ini adalah, kalian mau tahu gak kenapa? Jadi kemarin aku buka gift. Terus kan di gift itu kan ada staplesnya ya guys. Aku lagi buka chat, terus aku ambil giftnya, terus aku tarik keluar. Terus dia baret, kena staplesnya, sakit banget. Nggak banget sih, cuma sakit. Terus kayak awalnya nggak berdarah, awalnya cuma kayak putih gitu kan kalau habis kebaret. Terus kayak ini pasti berdarah. Tapi kayak aku nggak meringis, aku cuma kayak menikmati kesakitan itu gitu. So aku bilang, aku langsung marah-marah, siapa sih, nggak usah lama di step. Aku kemarin tapi marah juga sih. Kurangnya staples melukai member. Aku kemarin bilang ke kawan ternyata dia juga pernah kayak gitu. Tolong jangan melukai member dengan staples, ganti hal lain. Atau enggak ditulis pakai spidol aja sih paperbacknya, nggak usah pakai staplesan begitu ya nggak sih? Atau enggak di selotip aja yang member friendly please, yang tidak ada tidak ada kemungkinan untuk melukai member. Setuju nggak? Bentar ya guys, aku balas chat dulu. Bener, aku lebih setuju pakai klip. Masih pilates masih. Sebenarnya hari ini aku ditawarin guys pilates sama Cepio. So, aku bilang, Cep, maaf ya aku video call hari ini. Basic. Sambil kan bisa, maksud. Jadi aku pilates sambil video call. Dikira tempat pilates itu punya nenek aku kali ya, bisa seenaknya begitu. Nggak usah nenek. Beli t-shirt kapan? I don't know. Sebenarnya udah foto sih, udah photoshoot. Tinggal tunggu aja kapan di post Om JWT. Jadi kalian jangan nanyain aku, nanyain Om JWT-nya kapan di postnya ya. Orang lagi gym aja bisa. Ya tapi kan ini kan aku kan yang maksudnya di sisi profesionalnya ya. Gitu. Ini sama dengan pekerjaan juga ya.
kalau diiringi dengan hal lain tuh jadi kesannya tidak profesional gitu guys, harus yang proper dong. Santai ya. Nggak deh, repot. Nanti kalau misalnya nggak fokus, lebih fokus pilates, nanti dikomplain. Terus nanti kalau misalnya terlalu fokus VC, jadi nggak fokus pilatesnya, buang-buang duit, akunya maksudnya. Karena tidak fokus dan tidak melakukan dengan benar. Jadi nggak bisa, jangan. Semuanya harus fokus. Masih getar gak kakinya kalau pilates? Tergantung lagi gerakan yang kayak gimana. Kadang mah kalau getar mah normal, karena getar itu adalah artinya otot itu sedang bekerja. Pilih-pilih dulu mau fokusnya kemana, VC or pilates, bener banget. That's why jangan bareng. Kamu prefer pilates atau gym? Aku belum pernah gym sih sebelumnya. Aku belum pernah gym. Tapi sebenarnya aku takut kalau gym. Aku takut kayak ketemu, bukan takut sih, aku kayak malu gitu karena nggak tahu, kalau gym kan orangnya banyak banget ya, terus kayak kita sendiri-sendiri gitu, kecuali kalau ada professional trainer. Tapi kayaknya untuk seorang aku kayak nggak butuh amat dah profesional, apa maksudnya private yang ada personal trainernya maksudnya ya. Satu gedung aja nggak deh kayaknya, nggak butuh banget. Kenapa ngomongin pilates guys? Aku bosan ngomongin pilates. Ini wajar gak kalau aku udah gak mau ngomongin pilates lagi? Karena ya aku tetap melakukan pilates, tapi kayak aku udah bosan ngomonginnya, jujur. Wajar gak kalau bosan? Karena setiap kali live ditanyain itu mulu. Boleh pilatus, boleh. Kalau gitu pilatus aja, gak usah pilates. Ya pokoknya intinya aku masih pilates. Dan besok aku mulai kuliah day 1 semester 3. Dan oh ya, selain itu aku masih pilates, aku akan tetap rutin pilates, dan aku biasanya pilates sama Cepio. Tapi kalau misalnya nggak sama Cepio, kalau aku sendiri artinya jadwalnya lagi bertabrakan. Udah itu aja. Aku semester 3 loh, besok day 1 semester 3. Tapi untung besok kuliahnya nggak pagi-pagi banget sih, mulainya jam 11, dan besok cuma satu kelas doang. Gitu. Oh ya, ada yang nanya kenapa Jessie video call bareng trainee hari ini ya. Jadi sebenarnya tuh harusnya tuh besok sama tim passion yang lain tanggal 24. Cuma pas jadwal, pas ditanyain ke kita aman apa enggak, aku bilang, "Kak, aku belum tahu aku kelar kuliah jam berapa besok." Jadi alangkah baiknya mending jaga-jaga di weekend aja hari ini. Terus ya udah deh. Dan ternyata besok bisa sebenarnya video call, sebenarnya bisa besok. Cuma ya udahlah, nggak ada salahnya juga video call hari ini. Iya dong, kalau VC ditanyain dulu dong aman apa enggak jadwalnya. Udah pasti harus ngikutin member. Kalau member nggak bisa, kayak ada bertabrakan dengan jadwal kuliah atau apapun, ya pasti ditanyain dulu. Kecuali waktu itu kan pernah kan aku jadwal VC harusnya, tapi di reschedule karena aku kuliah pulang sore. Dan itu aku ngeiyain VC dulu sebelum tahu jadwal kuliah. Jadi itu salah sih sebenarnya, karena waktu kan kayak masih awal-awal kuliah ya, jadi kayak aku belum ngerti metanya gimana nih gitu. Ya iya dong, kecuali konser ya harus diutamakan. Kalau yang masih bisa di reschedule kayak teater, atau kayak masih yang ada bisa backupnya kayak teater, terus yang bisa di reschedule kayak VC, Cekica, birthday atau segala macem, ya bisa ngikutin mana yang lebih prioritas dulu kan. Kalau saya, kalau kuliah kan sayangnya kalau kepake absennya cuma kayak buat
yang bisa di reschedule, kecuali kayak syuting gitu kan nggak mungkin ngikutin jadwal membernya kan, kayak cuma satu doang gitu. Sayang, jadi mending diutamain kuliah dulu kalau misalnya jadwal JKT-nya masih bisa di reschedule. Kecuali kalau emang kayak lagi ada syuting keluar kota atau konser, baru dipakai absennya, jatah absen. Atau nggak kayak waktu itu, waktu aku awal semester 1 itu masih banyak banget syuting-syuting brand gitu, kayak photoshoot brand, video shoot. Nah, itu baru kepake tuh jadwal jatah absen karena kebanyakan tuh weekdays. Terus udah gitu aku selalu nyusul. Aku kayak usahain aku masuk kelas dulu, minimal amanin absen. Gitu. Off air Nggak, kayak kalau off air bentrok dengan jadwal kuliah, aku akan lebih pilih kuliah deh guys. Soalnya kalau off air kan masih bisa memberan, bisa backup ya, kecuali kalau weekend ya aku kan nggak ada apa-apa jadi bisa off air. Kecuali kalau weekdays dan jadwal kuliah nggak bisa di kampusku nggak bisa tipsen karena dipanggil namanya, dipanggil nggak bisa tipsen. Terus kayak entah kenapa aku nggak pernah minta titip absen sih jujur, karena eh kayak merasa bersalah, berdosa gitu loh guys. Kayak kayak better nggak kepake aja deh gitu. Tapi iya kan, untung offer juga jarang weekdays, jadi ya lagian sebenarnya. Tapi iya sih, festival musik emang lebih sering weekend sih, kan orang-orang libur ya kalau kerja. Demi apa? Kampusnya pakai fingerprint. Wow, canggih banget. Sebenarnya di kampusku tuh ada aplikasi kan. Nah, aplikasinya itu tuh bisa absen. Jadi kayak misalnya kita harus ke kampus, harus connect wifi kampus baru bisa pencet absen. Nah, tapi itu dengan catatan harus connect wifi kampus. Sedangkan ya mau mau connect wifi kampus harus datang. Tapi nggak cuma sampai situ doang. Biasanya setelah kelas berakhir itu absen lagi. Jadi walaupun kamu udah misalnya di aplikasi udah centang, terus di tempat dosennya juga udah centang, tapi kalau dipanggil namanya nggak ada, itu tetap dihilangin centangnya, jadi sama aja. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa curang datang ke kampus bentar absen doang terus pergi, tapi nggak masuk kelas, nggak bisa. Karena at the end of the day, at the end of the class itu bakal dipanggil. Strict, benar. Jadi nggak bisa tipsen-tipsen juga, nggak bisa. That's why aku kayak strict banget dengan jatah absenku ini, aku sayang-sayang banget. Jadi ya, maaf ya guys. Kapan padel? Aku nggak tahu sih aku berbakat di padel apa enggak ya. Tapi sebenarnya untuk dicoba sesekali oke. Cuma untuk kayak rutin, kegiatan rutin kayak enggak deh. Respon rektor pas izin syuting MV. Oh ya, aku ingat banget. Jadi waktu itu lagi apa ya? Itu mau syuting OMP. Terus tapi itu bertepatan dengan UTS, bayangin. UTS pertama aku baru semester 1. Maksudnya masih maba nih ya, masih maba, terus udah izin buat ikut UTS susulan karena mau syuting MV. Waktu itu aku ngerasa kayak kalau misalnya by words aja, kayak mouth to mouth, kayak lama deh. Jadi aku waktu itu literally aku minta tolong, aku minta temanku temenin aku langsung ke ruangan kepala rektornya. Kok kepala rektor? Emang bukan ke rektor, deng, ke ketua prodi. Aku literally datengin kantornya, terus kayak, "Bu, saya kan bodo amat, aku bilang aku member JKT. Bu, saya kan member JKT48. Saya di tanggal sekian-sekian ini ada syuting MV bertepatan dengan UTS." Terus ya udah. Terus untungnya alhamdulillah banget, puji Tuhan, ibu ketua prodinya baik banget dan mengerti. Terus kayak oke.
Jadi boleh UTS susulan. Soalnya di kampus aku UTS susulan tuh hanya boleh yang ikut lomba. Lomba pun itu ya mewakilkan kampus atau sakit yang literally di rumah sakit gitu. Nggak boleh dengan alasan lain. Jadi gitu. Ya semoga kedepannya nggak ada ya kayak gini-gini lagi. Semoga semua jadwalku tuh berjalan seirama gitu ya. Aduh kalau ada pusing banget sumpah. Karena to be honest aku nggak suka, aku kayak agak nggak bisa kayak bu please bu, aku kayak nggak bisa begging gitu sumpah. Aku kayak belum bisa persuade orang. Makanya di semester 3 ini ada matkul namanya persuasive communication. Kayaknya seru deh. Aku pas lihat list matkul di semester 3 kayak menarik sih, menarik. Lebih pusing kuliah apa JKT? Kuliah dong. JKT enjoy banget. Iya udah semester 3 baru sih, enggak, bukan udah, tapi baru semester 3. Ya mungkin karena aku suka nari, suka perform, jadi JKT enjoy. Itu. Wow, semangat banget. Udah ada judul skripsi apa belum? Semangat banget, belum dong. Tapi aku berharap semoga nanti tema skripsiku nggak jauh-jauh dari JKT juga, karena menurutku juga gampang gak sih kayak membahas sesuatu yang udah kamu kuasai dan udah kamu lakukan for years. Jadi pengen sih tentang JKT. Tapi nggak ada salahnya kan tentang JKT, emang kenapa? Aku bangga dan aku um, bisa menyebarluaskan member itu KKN. Hah? Maksudnya KKN di kampus, KKN kampus? Sejauh ini sih aku belum tahu ya ada member yang kayak gitu apa enggak. Kayak di kampusku ada nggak ya? I don't know. Wajib KKN ke kampusku nggak? Aku nggak pernah dengar ada hal tentang KKN ini, malah belum pernah dengar di kampusku ada apa enggak. Aduh, pusing lah aku lah kalau wajib semua lah. Di kampus semuanya wajib lah. Ikut ini wajib, ikut itu wajib, ini wajib, ini wajib. Kampusku tuh mendorong mahasiswa dan mahasiswa untuk bersosialisasi banget guys. Kayak ayo temenan semua, harus temenan semua gitu. Tapi kayak makanya aku stres banget kalau jadwal hari Sabtu sumpah. Kayak hari Sabtu aku jatahnya JKT kak. Yes, coba tanya senior Kapiko dan Ko Henry, tolong gak usah tanya aku, tanya mereka. Makasih yang kelengah. Lihat matkulnya. Kepo. Makasih Vecerni, makasih juga ya. Bener kan JC introvert. Muka peng-ospek junior. Enggak sih, aku bakal kayak enggak bakal ngapa-ngapain junior. Ya maksudnya ngapain harus kayak, woi junior ya? Enggak. Enggak ada waktu, aku abis kuliah aku pulang. Aku kegiatan. Tapi ya guys, aku sebenarnya agak menyesal tau. Jadi pas lagi libur-liburnya kemarin, ternyata teman-teman yang satu circle lah sama aku, ternyata dia tuh ada yang jadi panitia ospek gitu. Terus ternyata kayak, oh ternyata dilaksanakannya pas aku lagi libur ya. Kalau misalnya kalau aku ikut sebenarnya masih bisa, karena JKT-nya lagi nggak sibuk-sibuk amat kan belakangan ini. Aku pengen banget sebenarnya ikut. Aku sebenarnya nggak pengen kayak ikut yang himpunan yang kayak terlalu strict banget, terikat banget sih, nggak mau. Aku pengen kayak jadi
panitia acara aja gitu, itu kan bisa dapat eh, poin juga kan. Nah, poin itu tuh harus ada buat lulus. Benar. Tapi aku nggak expect, aku pikir JKT bakal sibuk banget, jadi aku pikir nggak akan bisa. Ternyata sebenarnya ada waktunya. Cuma kan nggak ada yang expect. Tidak ada yang, aku udah nggak ada temen. Maksudnya Manda kan udah nggak JKT ya, jadi kayak kita nggak bisa saling bercerita tentang apa yang harus dilakukan kalau bentrok ini bentrok itu gitu. Ya aku nggak ada. Tapi nanti eh bahas apa lagi? Nggak tahu. Coba pancing aku lagi biar aku ngomong. Komdis apa sih? Komunikasi disiplin. Komisi disiplin. Komisi disiplin tuh yang berisik, jangan berisik gitu ya. Berarti bukan komunitas disiplin. Aduh, nggak mau capek marah-marah nggak mau. Aku mau jadi, kalau aku ikut kayak gituan aku mau jadi, aku mau jadi medis aja deh kayak. Aku mau jadi medis aja deh kayak, yang paling gak ngapa-ngapain tapi tetap dapat poin. Jadi iya, jadi konsumsi aja ya, jadi konsumsi ya. Ya, cuma kasih tangan doang kerjaannya, terus kan tetap dapat poin. Yes, 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 yes. Jadi BA kampus, I don't know, nggak pengen sih sebenarnya. Itu kayak tanggung jawabnya besar banget, kayak harus menopang nama baik kampus, jadi tidak bisa seenaknya. Sedangkan aku bebas berekspresi banget, kayak tapi kecuali kalau misalnya aku jadi BA kampus tapi kayak aku dikasih banyak banget kelonggaran, mau kayak contohnya aku absennya ditambahin jadi kayak 10 gitu, kayak boleh. Tapi ya jadi nggak belajar ya, ngapain ya. Atau enggak ya, ya harus ada benefitnya, harus ada kelonggaran. Nah makanya mending nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Ya tapi pas pengenalan iya nih, aku sebenarnya lebih ke bete kenapa foto aku yang dipilih pas itu, kayak orang-orang cakep-cakep ya. Kayak kenapa aku dipilih foto yang sedang memakai jubah dan berponi. Kayak, wow, pesulap kah? Bro pesulap. Bro penyihir. Bahkan fotoku di IG banyak yang cakep ya. Dipilihnya yang pakai yang lagi magic hour ya. Aduh. Tapi kalau misalnya ada yang mau masuk kampusku gara-gara tahu aku dari sini, bayar gak sih mereka harusnya ke aku? Ya gak sih? Canda.
Benar, royalty. Iya, setuju, minimal uang semesternya di diskon. Iya, banyak yang harus bayar royalti loh itu loh. Aku dengan secara tidak sengaja mempromosikan ya. Kamu jadi pre-love baju? Mau banget. Gimana caranya? Gimana cara aku bisa pre-love baju? Kalau di blow, rambut tuh jadi kayak lebih lebat aja ya nggak sih guys? Tapi sebenarnya ini ilusi aja. Rambutku nggak selebat itu sebenarnya. Cuma kayak lebih tebel. Nah makanya aku suka banget di blow. Tapi nanti for my birthday aku mau beli thermal brush. Pre-love baju kamu yang biru long sleeve. Hah, biru long sleeve yang mana ya? Warna ini hijau. Bayar ya. Hijau tapi bayar ya. 5 miliar. Baru. Yang pernah kau pakai kuliah yang ada kerahnya. Yang pernah aku pakai kuliah yang ada kerahnya. Baju biru. Mana ya guys? Guys, oke, Vikal, nomor rekening ada di bawah sini. Bayar dulu sekarang, baru besok ke salon. Yang mana? Bajuku yang mana sih? Lima miliar nanti kamu ke FX naik Porsche. Yes. Aku bakal aku langsung keluar dari kuliah aku. Nanti di mention sama ya. Porsche. Emang apa sih, mereka udah kaya. Mereka gak usah aku promosikan, mereka udah kaya. Kamu selalu lulus kuliah, mau lama gak di JKT? What kind of question is that? I don't know. Ya kalau misalnya aku udah tau pun kayak gak mungkin aku kasih tau sekarang. Nanti semua orang pada kayak, oh gitu. Sebenarnya kalau kita santai banget aku bisa banget ya cerita, cuma kayak bruh, kita nggak santai. Ups, langsung nikah. Nah bro, aku pengen buka bisnis dulu. Bisnis mie ayam. Kadang member gak tahu, makanya jangan kaget kalau misalnya aku habis lulus kuliah aku langsung kuliah lagi, siapa tahu. Atau enggak habis lulus kuliah aku langsung menghilang. Enggak sih, nggak menghilang juga. Lebay. Nggak tahu sih, belum tahu. Sorry, bukan gerah tapi ada kancing. Biru navy gitu ya. Total 6 kancing, buset, dihitungin kancingnya. Itu aku masih mau. Itu aku masih mau, nggak boleh.
Masih misteri baju. Kayaknya aku tahu deh, kayaknya aku tahu maksudnya yang mana. Tapi aku masih mau ya baju itu. Beli sendiri ntar kasih linknya. Roar. Kenapa nih ada yang komen? Roar. Bagi link tas. Link tas yang mana? Aduh. Andai aku influencer. Baggy jeans yang dipakai di... Hah? Yang mana ya? Aku lupa sumpah. Oh iya iya yang naik yang pakai helm itu ya? Yang pakai helm. Itu brand lokal. Aku waktu itu lihat itu di eh USS. Di USS dia ada brandnya. Ini brand lokal. Nanti sendiri. Iya ya. Ya itu bagus itu bagus. Itu tapi pertama kali aku punya celana itu celananya baggy banget kan. Terus dia tuh kayak keras. Itu kayak pakai celana Roblox sumpah. Eits, foto-foto. Post foto yang kemarin pakai kacamata sama anting. Ah, kacamata sama anting. Yang pakai baju pink, yang habis VC juga. Itu ngefoto lagi, cuma iseng doang. Suka thrifting suka. Aku suka thrifting. Sebenarnya banyak banget thrifting yang bagus-bagus di IG. Cuma kalau di IG kan makasih ya Vikal dikirim panjat pinang. Semoga aku bisa memanjat pinang dan meminang panjat. Di IG tuh banyak yang bagus-bagus, cuma emang harga lebih mahal sih dibandingkan thrifting kayak di Pasar Senen. Pasar 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 Senen, iya Pasar Senen. Terus juga asmi aku nggak jago nyari-nyarinya sih. Karena kayak tiba-tiba overwhelmed sendiri gitu. Karena banyak banget. Aku tuh kayaknya bisa entah kenapa bahkan nggak harus thrifting ya. Kayak misalnya aku pergi jalan-jalan sama teman-teman. Terus kayak kita emang niatnya mau belanja. Tapi entah kenapa aku jadi kayak nggak maksimal. Aku kayak udah tahu deh. Aku sudah mulai mengerti diri aku sendiri. Aku kayaknya ada satu hal yang kayak kayaknya aku gini deh, aku tuh lebih suka belanja sendiri, like literally sendiri, karena dengan sendiri kayak aku bisa seberapa lama yang aku pengen tanpa kayak nggak enak ditungguin orang lain. Terus juga kayak lebih apa ya, ya sebenarnya kalau sendiri jadi nggak punya kayak reference buat tanya ini bagus apa enggak, tapi kan yang penting kayak ya udah, yang penting aku suka dan aku pede pakainya. Terus juga gak tau, lebih bebas aja gitu, kayak aku bisa selama apapun yang aku mau dan aku bisa kayak going back and forth buat kayak mempertimbangkan. Aku lebih suka belanja sendiri, makanya kemarin pas aku lagi belanja sendiri kayak seru deh sendiri, aku nggak ngerasa kesepian. Tapi kalau emang thrifting ya emang lebih seru sama temen sih. Waktu itu aku thrifting sama Ola, aku selalu thrifting sama Ola. Ya enggak dong, aku kalau sendiri nggak dikit-dikit duduk ya. Mau banget belanja bahan makanan. Duh, semoga kelak saat aku menikah nanti aku belanja bahan makanan. Ex-member biasa back and pre-love. Oke, nanti pas aku jadi ex-member aku pre-love juga. Hai, ini adalah koleksi baju-baju aku pas masih JKT. Siapa yang mau beli? Gitu. Nice marketing. Yes, thank you, thank you, thank you. Jadi fallback nih udah langsung bikin list aja siapa yang mau di fallback Jessie. Kalau nanti ya, nanti setelah udah nggak di JKT, tapi masih lama. Jadi nanti kalian di fallbacknya masih lama, oke? Jual yang pop haci pupu. Pop haci pupu. Emang mau barang juga, nggak cuma baju-baju doang dan celana dan segala macam. Emang mau barang-barang juga.
kaos kamu ada tulisan reunion. Oh, yang kaos hitam ya? Enggak, itu nggak dijual. Itu kaos itu dari Jepang sebenarnya, tapi itu aku nggak beli. Jadi waktu itu lagi ada event, terus kayak dikasih gitu, terus ya udah. Tapi itu nggak tahu itu beli di Jepang coy. Celana 3/4 yang show Ramadan LDP. George, bro, namanya George. George. Aku dulu suka banget loh pakai George, tapi entah kenapa sekarang kayak ya kan gaya-gaya itu kan shifting terus ya, tren style itu kan shifting. Jadi kayak aku sebenarnya kayak nggak punya satu specific style yang kayak aku banget ya. Tapi sejauh ini my style is casual chic, casual chic. Itu celana enroll namanya apa? Kenapa panjang sebelah? Jujur gak tahu. Jujur itu masih menjadi misteri. Apa hubungan enroll? Apa hubungan lagu enroll dan kenapa celananya panjang sebelah? Jujur menurutku awal pertama kali aku lihat enroll tuh agak disturbing ya, kayak maksud tujuannya apa ya? Kalau cara pendek sekalian, panjang sekalian. Thank you Kak Julia atas angklungnya, maaf delay. Aku juga nggak ngerti dan aku juga nggak suka sebenarnya. Gnarly. Mungkin pas dulu enroll mungkin pas dulu roll celananya kesangkut sebelah. Oh ya, mungkin. Aku juga nggak tahu kayak kenapa nggak pendek sekalian, kalau panjang sekalian, kalau rok sekalian. Makasih untuk panggung. I don't know. Seifuku JKT dia enggak lah, Seifuku JKT nggak bisa di pre-love lah. Baju Ramune yang hijau juga tangannya kenapa beda sebelah? Mungkin gerah kali ya. Mungkin kayak kayak gerah deh kalau dua-duanya tangan panjang, jadi tangan satunya lagi pendek aja deh gitu. Mungkin, never know. Piala SSK. Piala SSK aku masih ada di situ. Piala SSK di pre-loved. Wow, itu kurang ajar sih kalau tiba Piala SSK di pre-loved. birthday desainnya, birthday t-shirt desain bagus. Nggak tahu sih, itu kan preferensi orang-orang ya. Menurut aku sih satu kata yang mendeskripsikan birthday t-shirt aku yang tahun ini adalah playful. Nanti kalau misalnya udah keluar, sebenarnya guys, nanti kalian gak usah tanya aku ya arti dari birthday t-shirt aku tuh apa, soalnya aku nggak pernah memikirkan artinya. Aku selalu kayak ngelihat referensi dan apa yang menurutku lucu dan keren, ya udah aku bikin itu. Tapi kayak sejauh ini maaf banget kayak aku nggak pernah mikirin artinya apa. Aku kayak nggak filosofis itu, kayak aku sebenarnya I'm trying to, tapi kayak kok nggak ada yang kepikiran ya. Nggak pernah kepikiran ini artinya apa. Ini karena menurutku desainnya lucu aja, jadi udah aku mau pakai itu. Tapi yang kali ini lebih playful dan lebih interaktif, asik. 2 kata yang mendeskripsikan birthday t-shirtku tahun ini adalah playful dan interaktif. Lebih ramah untuk anak-anak. Gemas tapi nggak yang kayak tapi ada sedikit percikan Jessie juga yang kayak ini Jessie banget gitu. Tapi nggak kayak cutie gomus gitu, nggak juga, nggak terlalu.
Cocok dipakai saat ngantri di Dufan, sumpah, 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 sumpah. Nah makanya, aduh makanya JOT tolong segera post guys, aku udah photoshoot, jadi kalian tinggal tunggu JOT aja buat nge-upload fotonya ya. Sebenarnya aku nggak sabar banget buat ceritain cerita tentang apa? Sebenarnya bukan tentang apa, tapi lebih kayak cocok dipakai saat apa, karena menurut aku itu lucu dan gong banget di kepala aku ya, tapi nggak tahu sih menurut kalian itu bakal lucu banget, tapi di kepala aku tuh lucu banget dan kayak oh my god it's gonna be really funny. Jadi kayak ya udah cepet nanti aja kalau misalnya, pokoknya ingat kata aku, kaosku itu playful, interaktif, dan cocok buat dipakai saat lagi ngantri di Dufan. Warna coklat by the way kaosnya. Aku udah ngomongin 100 kali ya, sekali lagi nanya lagi ya, bener-bener sumpah. Pakai ngantor bisa juga, kayak kalau misalnya kantor kamu kayak uptight banget yang kayak aduh terlalu serius, coba kamu pakai itu bakal kayak gitu. Bisa kata normis enggak? Menurutku kalau aku mengambil dari sisi orang awam, kalau misalnya ngeliat baju aku, uh, sebenarnya enggak terlalu sih, enggak kayak, hah ini kaos member JKT, enggak sih sebenarnya, enggak terlalu, enggak. Ih si Dom ini nanya mulu, dia mah nonton live aku mulu tapi nanya mulu, kagak inget-inget coklat gelap cerah apa coklat Dubai cuy, capek dah. Masih oke lah kalau yang nggak nonton terus, si Dom nonton mulu nanya mulu tapi coklatnya coklat kayak body t-shirtnya Christy tahun lalu lah, kalian lihat aja tuh, cek sendiri itu, aku udah ngomongin 5 kali sumpah. Nanya mulu. Oke lah kalau yang nanya orang yang jarang nonton ya. Ini dia nonton mulu, nanya lagi, sekali lagi nanya lagi. Jujur, eh jangan marah. Apa sih tiap tahun warnanya coklat? Enggak ah. Kemarin tahun lalu enggak warna coklat, tahun lalu warna abu-abu. Fikal so imut banget. Katanya jangan lupa makan ya kak, gitu. Oke, aku sudah makan. Tadi aku makan nasi goreng gila. Enggak, tahun depan enggak warna abu-abu. Tahun depan warna pink. Aku mau salmon buatan mama. Weh, so asik. So asik. Ini si Jupe so asik nih. Si Jupe nih guys yang nambahin Bellingham di belakangnya jadi Jupe Bellingham. Oh my god. Benar-benar gak benar. Smart life ya kak. Oke. Mami kamu sering masak? Enggak, mami aku sebenarnya jarang masak. Sebenarnya jarang masak, dia cuma bisa masak yang simpel-simpel aja. Guys, aku sebentar lagi aku mau udahan ya. Nang bobo. Aku bisa masak bihun. Aku bisa masak bihunku. Gampang. Aku bisa masak masak-masakan, bisa. Cooking mama juga bisa. Cooking mama, cooking papa, cooking adik, cooking ceceh, cooking nenek, cooking kakek. Oh my god, that's so silly, cooking kakek. Cooking mama. Wow.
by Cookie. Makasih ya udah semangatin aku kuliah. Guys, aku kan pernah lihat di TikTok ya, orang kayak suka ngeklip live aku terus masukin ke TikTok, terus mereka pada bingung sama ini. Ini namanya salib guys, ini orang Kristen. Maksudnya ini adalah salib di mana Tuhan Yesus itu disalibkan. Dipaku nih, dia kayak gini. Terus tangannya dipaku nembus ke kayu. Tuh. Yang sebelahnya ini gambar cewek cantik. Nih guys, aku pernah Wagamama kuning 2000 berapa ya? Aku 2000 berapa ya backup tim K? 2019. Sepuh aku guys, call me sepuh. Aku 2019 udah Wagamama guys. Sama Cishani, Kak Vini, Kak Anin, Cigre. Oh my god. Aku sepuh sumpah. Sepuh. Yang gambar ada kayak commission gitu deh kayak. Jadi aku di gift sebenarnya. Ini aku di gift. So aku selalu pajang di kamar. Warnanya lucu banget karena nggak pernah ada yang gift aku literally lukisan yang kayak gini. Jadi kayak ini gemes banget. Akhirnya aku pajang. Tahun ini aku udah mau 8 tahun masa? Guys, tahun ini aku 8 tahun di JKT guys. Habis ini semua gift look saya nggak usah guys, nggak usah langsung di kayak gituin guys. Aku cuma ngomong aja, Coba sampai 2 dekade dengan syarat boleh nikah ya. Boleh nikah tapi tetap pekerjaannya tetap joget-joget, tetap kayak video call, IDN live kayak gini juga. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita diundang. Ya udahlah boleh kalau misalnya itu membolehkan aku buat di JKT tapi boleh nikah juga. Kita toleransi, oke. Kalian juga nggak apa-apa. Jadi kita kayak sama-sama mutual simbiosis mutualisme. Jadi kamu boleh nikah, kita juga boleh nikah, gimana? Wow, gak dulu sering marah, wow. Tapi itu mungkin terjadi sih. Mungkin terjadi. Nah makanya untuk kalian yang udah nikah, Oshin yang udah nikah juga. Biar kayak tenang aja dia udah nikah gitu. Iya deh gak ada hubungi, maaf ya. Aku mengada-adakan aja. Terus anakku nanti Oshin anak. Oh iya boleh. Boleh. Emang iya ya, kata Javier gak ada aturan gak boleh nikah. Iya sih. Aduh ini kayak di mimpi aku banget sumpah. Ini kayak sebuah hal yang kayak biasanya itu ada di mimpi aku. Kayak aku mimpi terus aku bangun kayak, wih aneh banget dah gitu. Kayak misalnya ada hal yang kayak possible banget untuk impossible banget buat terjadi, tapi itu ada di mimpi aku kayak gitu. Kayak aku mau cerita, oh my god aneh banget. Jadi aku mimpi 2 hari yang lalu aku mimpi aku gosip sama Jennifer Koppen. Kan tau Jennifer Koppen kan, mamanya Kamari. Aku gosip sama dia, aneh banget sumpah. Padahal aku nggak mikirin dia. Aku nggak aduh Jennifer Koppen enggak. Aku nggak mikirin dia coy. Tiba-tiba kayak aku mimpi aku gosip, aku ngomongin orang sama dia terus kayak ngapain dah. Apa mimpi paling aneh kalian? Aku circle Mamari dalam mimpi. Gosip apa nggak tahu. Terus kayak pokoknya aku inget kayak sumpah, terus aku inget banget dia ngomong, sumpah lu emang teman gue banget Jess gitu. Terus kayak wow.
Wow, satu langkah menuju Baila Fauri. Karena udah temenan sama Jennifer Copen, jadi udah bisa satu langkah lagi bisa temenan sama Baila Nona. Beda mimpi guys, nggak mungkin lah. Study tour di tempat yang mirip kastil di MV Magic Hour. Itu sebenarnya nggak aneh, cuma mungkin impossible. Enggak sih, mungkin possible kalau kamu sekolah di tempat yang Jepang-Jepang gitu. Terus kan tau gak sih, aku pernah mimpi aku datang ke konser Blackpink, terus aku diundang ke backstage, terus kayak aku udah temenan sama member-member Blackpink, terus mereka ngomong bahasa Indonesia. Itu aneh banget ya. Di otak aku kayak pas bangun tuh konyol, kayak kenapa mereka tiba-tiba bisa ngomong bahasa Indonesia. Aneh. Demi apa sih mimpi main bola bareng Bellingham? Gue cetak asis. Wow, tolong titip salam. Guys, kalau misalnya kalian kayak lagi mimpi ketemu Bellingham, tolong bilang kayak, bro, Jesse nih. Gitu. Keseringan ngomongin hair care, aku mimpi cetokin rambutmu. Oh my god, kak, how does it feel? Kayak di mimpi itu gimana? Rambutku sehat dan sehat apa rusak? Soalnya kalau misalnya di mimpi kamu rambut aku rusak, aku malu sekarang. Aduh, oh my god, aku sekarang kayak kalau misalnya nggak kalau dipegang rambutnya sama orang yang nggak terbiasa megang rambutku, aku malu sumpah, karena kayak rambutku kering gitu. Lagi sehat-sehatnya, alhamdulillah. Tapi rambutnya tahun 2024, berarti yang sebelum warnain rambut ya, terus masih pakai poni. Sehat banget sih jujur. Rambut sebenarnya pas rambut merah awal-awal Sukinanda tuh juga masih sehat. Pokoknya udah mulai nggak sehat tuh pas aku cat warna coklat, warna yang pas dekat namun jauh. Itu udah mulai nggak sehatnya. Pas rambut merah tuh sehat banget guys. Oh enggak, pas setelah di bleaching, ih, sumpah benci bleaching. Jangan guys, kalau misalnya kamu warnain rambut jangan pernah mau di bleaching. Oke, aku membaca top gifters. Loh, sekarang tampilan top gifters keren banget guys. Kan coba lihat deh. Kalian bisa lihat ini nggak? Apa aku doang yang bisa lihat? Iya, apa dulu anti bleaching banget, tapi kayak tiba-tiba entah kenapa nggak tahu sih, lagi nggak sadar apa gimana ya. Kayak aku lagi nggak conscious apa gimana, tapi kayak pengen deh cobain yang kayak lebih terang gitu. Aduh, menyesal aku, jangan berani coba-coba. Nggak usah guys, nggak usah coba-coba. Udah tetap di zona nyaman kalian aja, nggak apa-apa. Nggak usah berani coba-coba kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak perlu tahu. Cukup orang lain aja yang merasakan, kalian nggak usah. Oke, aku baca top gifters. Hari ini top giftersnya ada 41. Nomor 41 ada Dewa, 40 ada... Nah, gini dong. Ini kan kelihatan nih, namanya panjang. 41 ada Dewa, 40 ada Galang, 39 ada Egi, 38 ada Baginda Bola Dewata X JKT48, 37 ada Ivan, 36 ada Karin, 35 ada Cengi, 34 ada Friza, 33 ada Es Batu Cair, 32 ada Hilal, 31 ada Ella, 30 ada Amalina, 29 ada Ahnaf, 28 ada Katriona, 27 ada Henry. Ya kalah ya si Ferrari ya. Aduh, tadi bilang guys padahal di VC. Aduh, doain ya semoga Ferrari menang gitu. Ngejinx lagi aja. 26 ada Fanny, 25 ada Blioga, 24 ada Nilu, 23 ada Marsha Sabrina, 22 ada Brilliant, 21 ada Zevanya, 20 ada Abbas, 19 ada Kylie besok sempro. Weh, semangat. Tepuk tangan.
18 ada Kak Cik-Cik, 17 ada Kak Sunan, 16 ada Panda Bucin, 15 ada Kak Dava, 14 ada Kak Yosep, 13 ada Kak Irfan, 12 ada Kak Niko, 11 ada Alif. Alif OTW teman Jesse, yes. Yes Alif, yes. Selangkah lagi kamu udah 100% jadi teman Jesse. Thank you ya Alif ya. 10 ada nomor 10 ada Rizky, thank you. 9 ada Jupe, 8 ada Kak Tirza, 7 ada Ramadan, 6 ada Anomali, 5 ada Kak Dandi, 4 ada Kak Julio, 3 ada Fikal, 2 ada Kak Ilham, dan nomor 1 ada Kak Ina. Love. Lagi tulis love letter dulu ya. Wow, Fikal tiba-tiba nomor 1. Tadi aku udah tulis love letter buat dia, pas di nomor 3. Oke. Buat Kak Ina terakhir. Udah belum? Oh, berarti si Fikal lagi nih. Tapi tadi Fikal udah keterima belum love letternya? Apa ini harus tulis lagi? Fikal jawab, Fikal. Fikal jawab. Udah. Tapi nih kalau nomor 1 bisa dapat lagi nih, dapat selfie. Ya udah, aku ulang deh biar dapat selfie. Ngapain guys selfie-nya, aku bingung deh. Nah, udah. Oke, bye. Weh, maksud hidung pesek nih, mancung nih, begini mancung nih. Coba battle hidung aja, battle. Bye-bye.